Putusan nomor 174 garing Pitsus garing 2020 garing Pengadilan Negeri Tanjung Pandan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Syarifah Amelia alias Amel binti Ahmad Safiri. Jadi nota selanjutnya tidak akan dibacakan, sudah disepakati ya. Terdakwa tidak ditahan. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama Muhammad Al-Farisi SAMU dan kawan-kawan penasihat hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2020. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan nomor 174 garing Pitsus garing 2020 dari Pengadilan Negeri Tanjung Pandan tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 174 garing Pitsus garing 2020 dari Pengadilan Negeri Tanjung Pandan tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi, ahli-ahli baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, dan setelah mendengar keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, isi tuntutan tidak akan dibacakan, sudah semua lengkap menjadi satu kesatuan putusan ini. Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dapat dilepaskan dari segala tuntutan pidana karena terdakwa tidak pernah bermaksud untuk menghasut, memfitnah dan mengadu domba siapapun. Ketika terdakwa mengucapkan kalimat yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini, adapun kalimat yang diucapkan oleh terdakwa tersebut menurut terdakwa adalah suatu harapan dari terdakwa agar pilkada di Belitung Timur benar-benar dapat dilaksanakan secara bukti. Begitu juga dengan pembelaan penasihat hukum terdakwa ya, yang tanggal 30 November 2020 menguat menjadi satu kesatuan dalam putusan ini dan sudah menjadikan dan juga ditanggapi dari publik menimbang bahwa kepada fakta hukum ya, kami langsung kepada pertimbangannya. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 187 ayat 2 junto pasal 69 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja. 3. Melanggar larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf C. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur demi unsur tersebut di atas, dan untuk lebih memudahkan dalam mempertimbangkannya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-1, ketiga, selanjutnya unsur kedua, yang merupakan unsur subjektif sebagai berikut. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Kata setiap orang dapat diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa, atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan, atau dalam hal ini orang keserangan yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum, atau subjek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa di persidangan terdakwa Syarifah Amelia alias Amel binti Ahmad Safiri telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, di mana dapat diketahui jika selama proses pemeriksaan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani. Namun untuk menyatakan apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, majelis hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan material dari tindak
pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut di bawah ini. Unsur ketiga, melanggar larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf C. Menimbang bahwa dari ketentuan pasal 69 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, dapat diketahui bahwa terdapat larangan untuk melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan atau kelompok masyarakat. Sehingga di dalam unsur yang ketiga ini terdiri dari beberapa elemen unsur, yaitu elemen unsur perbuatan yang dilarang yang terdiri dari menghasut, memfitnah, mengadu domba, dan elemen unsur objek yang dituju dari perbuatan yang dilarang, yaitu partai politik, perseorangan, dan kelompok masyarakat. Elemen-elemen unsur dalam unsur ketiga tersebut bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu elemen unsur dari perbuatan yang dilarang dan salah satu elemen unsur objek yang dituju telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dimaksud atau dikehendaki dalam unsur ketiga ini. Namun sebaliknya, apabila salah satu di antaranya tidak terpenuhi, maka menyebabkan unsur ketiga ini menjadi tidak terpenuhi. Karena elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif, maka dalam mempertimbangkannya, majelis hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Namun, agar pertimbangan putusan ini menjadi lengkap dan tuntas, majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh elemen unsur yang terdapat dalam unsur ketiga ini, dihubungkan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dengan menggunakan keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Namun sebelum majelis hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikatakan memenuhi elemen unsur perbuatan yang dilarang dan elemen unsur objek yang dituju, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut dalam sebuah kampanye sehingga terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melaksanakan kampanye dalam pertimbangan di bawah ini. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kampanye berdasarkan pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota. Lebih lanjut berdasarkan pasal 65 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, menentukan bahwa salah satu metode kampanye adalah pertemuan tatap muka dan dialog. Menimbang bahwa yang menjadi dasar dakwaan penuntut umum dalam surat dakwanya adalah kalimat yang diucapkan oleh terdakwa ketika terdakwa sedang berorasi dalam sebuah acara yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB bertempat di Rumah Saksi Suryanto yang teralamat di Dusun Air Ruang RT 009 Desa Simpang 3 Kecamatan Simpang Rendiang, Kabupaten Belitung Timur, di mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa melakukan orasi di tempat tersebut dalam kapasitasnya sebagai juru kampanye dari paslon nomor urut 1, yaitu paslon calon Bupati Burhanuddin dan calon Wakil Bupati Khairil Anwar. Dalam kampanye tatap muka dan dialog yang dilaksanakan saat itu berdasarkan STTP atau Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye nomor STTP dari 15 dari 10 Romawi dari 2020 dari Intelkam tanggal 13 Oktober 2020 dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan acara kampanye tatap muka atau kampanye dialog tersebut diawali dengan orasi calon Bupati Burhanuddin dan calon Wakil Bupati Khairil Anwar, sedangkan terdakwa mendapat giliran terakhir untuk memberikan pernyataan penutup.
Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa acara pada tanggal 14 Oktober 2020 di mana terdakwa melakukan orasi dan mengucapkan kalimat yang menjadi dasar dakwaan penuntut umum adalah sebuah acara yang termasuk dalam pengertian dan metode kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 21 dan pasal 65 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat apa yang terdakwa lakukan dalam acara tersebut adalah tergolong dalam melaksanakan kampanye. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah dinyatakan tergolong sebagai melaksanakan kampanye, maka selanjutnya akan dibuktikan dan dipertimbangkan apakah kampanye yang dilaksanakan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi elemen unsur perbuatan yang dilarang dan elemen unsur objek yang dituju sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Menimbang bahwa tidak terdapat penjelasan dan pengertian atau definisi dari elemen perbuatan yang dilarang dalam pasal 69 huruf C, baik dalam ketentuan umum maupun penjelasan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang itu sendiri. Oleh karenanya, pengertian atau definisi dari elemen perbuatan yang dilarang dalam pasal 69 huruf C berupa menghasut, memfitnah, dan mengadu domba dapat diperoleh atau diambil dari pengertian dan definisi yang ada dalam ketentuan tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pengertian dan definisi yang ada dalam ketentuan undang-undang lain yang secara tegas menyebut. Pengertian menghasut sebagaimana diuraikan di atas juga memiliki pengertian yang kurang lebih sama sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menimbang bahwa jika dilihat dengan merujuk dari bunyi pasal 310, 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka memfitnah dapat diartikan sebagai perbuatan menuduh seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang menyerang kehormatannya dalam suatu pergaulan masyarakat beradab dengan tujuan agar tuduhan itu diketahui oleh umum, baik secara lisan maupun dengan tulisan. Dan orang yang melakukan tuduhan tersebut tidak dapat membuktikan sebenarnya tuduhannya, atau melakukan tuduhannya tersebut bertentangan dengan pengetahuan yang diketahuinya. Pengertian memfitnah seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang. Menimbang bahwa mengadu domba berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjadikan kita sama kita. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam acara kampanye pertemuan tatap muka dan dialog pasangan calon nomor urut 1 yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB bertempat di Rumah Sakit Suryanto yang beralamat di Dusun Air Ruang RT 009 Desa Simpang 3 Kecamatan Simpang Rendiang Kabupaten Belitung Timur. Terdakwa telah melakukan orasi sebagai juru kampanye dari paslon nomor urut 1 dan pada saat melakukan orasinya tersebut terdakwa mengucapkan kalimat, karena kalau bersih Pilkada Belitung Timur maka yang menang adalah nomor. Atas kalimat yang diucapkan oleh terdakwa tersebut, warga yang hadir saat itu menjawab dan menyahut dengan bersama-sama mengatakan kata 1. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada kampanye tatap muka dan dialog tanggal 14 Oktober 2020, di mana terdakwa melakukan orasinya tersebut, dihadiri oleh saksi Indra Purnama, saksi Edi Surya, dan saksi Yurdan Wirtoni. Yang ketiganya merupakan ketua, anggota, dan divisi pengawasan pada panitia pengawas Kecamatan Simpang Rendiang Kabupaten Belitung Timur, serta dihadiri pula oleh salah satu komisioner KPU Kabupaten Belitung Timur dan staf KPU Kabupaten Belitung Timur yang bernama Asriha Gantri Rahmawati. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kampanye tatap muka dan dialog yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2020 tersebut berjalan lancar dari awal hingga akhir acara tersebut selesai,
termasuk ketika terdakwa berorasi tanpa adanya teguran ataupun tindakan penghentian acara oleh pihak panitia pengawas Kecamatan Simpang Rendiang, Kabupaten Belitung Timur, dan pihak KPU Kabupaten Belitung Timur yang hadir saat itu dengan alasan adanya pelanggaran kampanye. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pihak dari panitia pengawas Kecamatan Simpang Rendiang, Kabupaten Belitung Timur yang hadir dalam acara kampanye tanggal 14 Oktober 2020 tersebut telah membuat laporan hasil pengawasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa acara kampanye tanggal 14 Oktober 2020 berjalan baik, dan laporan hasil pengawasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa acara kampanye tanggal 14 Oktober 2020 berjalan baik dan lancar, serta kampanye tersebut telah pula membuat laporan monitoring atas pelaksanaan acara kampanye tanggal 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya melaporkan hal yang sama. Menimbang bahwa berdasarkan hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal 26 Oktober 2020, Safi Budi Wira yang merupakan ketua tim pemenangan paslon nomor urut 2 mendapatkan dan melihat video terdakwa ketika berorasi yang telah direkam oleh saksi Sepri Aningsih, dan setelah melihat video tersebut, Saksi Budi Wira merasa ada yang tidak benar dengan video tersebut, khususnya mengenai kalimat yang diucapkan oleh terdakwa yang mengatakan, karena kalau bersih pilkada Belitung Timur maka yang menang adalah nomor, dan dijawab 1 oleh warga yang hadir, sehingga Saksi Budi Wira melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Belitung Timur. Menimbang bahwa kalimat yang diucapkan terdakwa ketika berorasi yaitu karena kalau bersih pilkada Belitung Timur maka yang menang adalah nomor, dan dijawab 1 oleh warga yang hadir, yang selanjutnya dijadikan dasar dalam surat dakwaan penuntut umum sebagai suatu perbuatan yang diduga dan didakwa sebagai suatu tindak pidana. Karena dalam kalimat tersebut mengandung salah satu unsur menghasut, memfitnah, dan mengadu domba, sebagaimana disebut dan diatur dalam pasal 69 huruf C. Oleh karenanya, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan unsur ini adalah khusus mengenai kalimat yang diucapkan oleh terdakwa tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang merupakan keadaan yang meliputi ketika terdakwa mengucapkannya. Dengan memperhatikan data komposisi kata yang ada dalam kalimat yang diucapkan oleh terdakwa, yaitu kalimat karena kalau bersih pilkada Belitung Timur maka yang menang adalah nomor, dan dijawab 1 oleh orang yang mendengarnya saat itu, maka terlihat jelas di dalam kalimat tersebut sama sekali tidak terdapat suatu bentuk ajakan atau perintah dari terdakwa agar orang yang mendengar kalimat tersebut menjadi terdorong, diajak, dibangkitkan supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum atau pemerintahan yang sah, dan tidak menurut pada ketentuan peraturan undang-undang. Hal ini sangat jelas terlihat dari kata-kata yang menyusun kalimat tersebut, di mana di dalamnya tidak terdapat suatu kata perintah atau kata ajakan, dan tidak ada suatu kata atau kumpulan beberapa kata yang menunjukkan pada kekuasaan umum atau pemerintahan yang sah, ataupun menunjuk pada suatu aturan hukum tertentu. Oleh karenanya, menurut hemat majelis, dalam kalimat diucapkan oleh terdakwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian menghasut, sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur ini. Pendapat majelis hakim tersebut senada dengan pendapat ahli hukum pidana yang diajukan oleh penuntut umum, yaitu ahli DD Kania, yang secara tegas memberikan pendapat bahwa kalimat yang diucapkan oleh terdakwa sama sekali tidak memenuhi pengertian atau definisi unsur menghasut. Dengan melihat dan memperhatikan isi kalimat yang diucap oleh terdakwa, pendapat ahli DD Kania ini juga bersesuaian dengan ahli hukum pidana, ahli bahasa, ahli komunikasi politik, ahli pemilu, dan ahli budaya yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, yang kesemuanya memberikan pendapat bahwa tidak ada unsur menghasut yang terkandung dalam kalimat yang diucapkan oleh terdakwa tersebut. Menimbang bahwa tidak terdapat unsur menghasut dalam kalimat yang diucapkan oleh terdakwa tersebut, juga dapat diketahui dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, di mana pihak Panwascam yang berwenang mengawasi jalannya kampanye saat itu dari pihak KPU yang hadir dalam acara kampanye di mana terdakwa berorasi dan mengucapkan kalimat tersebut tidak menegur
atau memberikan peringatan atau bahkan menghentikan acara setelah terdakwa mengucapkan kalimatnya tersebut. Justru berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pihak Panwascam dan pihak KPU yang hadir saat itu menyatakan dalam laporannya masing-masing bahwa acara kampanye di mana terdakwa berorasi dan mengucapkan kalimat yang menjadi dasar dakwaan perkara ini adalah berjalan baik dan lancar serta tidak ditemukan adanya pelanggaran kampanye. Menimbang bahwa dalam persidangan hanya ada satu ahli yang diajukan oleh penuntut umum yang memberikan pendapat bahwa kalimat yang diucapkan oleh terdakwa adalah mengandung pengertian dan memenuhi unsur menghasut sebagaimana dalam elemen unsur ini. Pendapat tersebut disampaikan oleh ahli Dr. Fahri Bahami, maka yang menang adalah nomor dan dijawab 1 oleh orang yang mendengarnya saat itu adalah tidak termasuk dalam pengertian menghasut sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur ini. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari dan mencermati lebih lanjut bentuk, susunan, struktur, serta komposisi kata yang ada dalam kalimat yang diucapkan oleh terdakwa, yaitu kalimat "karena kalau bersih pilkada Belitung Timur", maka yang menang adalah nomor dan dijawab 1 oleh orang yang mendengarnya saat itu, maka juga diketahui jika kalimat tersebut tidak dapat menjadikan atau menyebabkan suatu perselisihan atau pertikaian di antara pihak yang sepaham, mempertaruhkan atau memperlagakan pihak-pihak yang ada, karena dalam kalimat tersebut tidak ada menyebutkan pihak-pihak tertentu secara tegas dan lugas untuk dibandingkan atau disandingkan dengan pihak lainnya, serta tidak terdapat kata atau kumpulan beberapa kata yang dapat membuat terjadinya suatu perselisihan atau pertikaian atau pertarungan. Terlebih lagi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa setelah terdakwa mengucapkan kalimat tersebut, justru kalimat tersebut disambut secara bersama-sama oleh orang-orang yang sedang mendengarkan apa yang disampaikan oleh terdakwa. Oleh karenanya menurut hemat majelis hakim, terdakwa oleh karenanya menurut hemat majelis hakim, kalimat yang telah diucapkan oleh terdakwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian mengadu domba sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur ini. Pendapat majelis hakim tersebut senada dengan pendapat ahli hukum pidana yang diajukan oleh jasa penuntut umum, yaitu ahli Dede Kania, yang secara tegas memberikan pendapat bahwa kalimat yang diucapkan oleh terdakwa sama sekali tidak memenuhi pengertian atau definisi unsur mengadu domba. Dengan melihat dan memperhatikan isi kalimat yang diucapkan oleh terdakwa, karena tidak ada upaya membentukkan pihak-pihak dalam kalimat tersebut. Pendapat ahli Dede Kania ini juga bersesuaian dengan ahli hukum pidana, ahli bahasa, ahli komunikasi politik, ahli pemilu, dan ahli budaya yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, yang kesemuanya memberikan pendapat bahwa tidak ada unsur mengadu domba yang terkandung dalam kalimat yang diucapkan oleh terdakwa tersebut. Menimbang bahwa tidak terdapatnya unsur mengadu domba dalam kalimat yang diucapkan oleh terdakwa tersebut juga dapat diketahui dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, di mana pihak Panwascam yang berwenang mengawasi jalannya kampanye saat itu dan pihak KPU yang hadir dalam acara kampanye di mana terdakwa berorasi dan mengucapkan kalimat tersebut tidak menegur atau memberikan peringatan atau bahkan menghentikan acara setelah terdakwa mengucapkan kalimatnya tersebut. Justru berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pihak Panwascam dan pihak KPU yang hadir saat itu menyatakan dalam laporannya masing-masing bahwa acara kampanye di mana terdakwa berorasi dan mengucapkan kalimat yang menjadi dasar dakwaan perkara ini adalah berjalan baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya pelanggaran kampanye. Menimbang bahwa dalam persidangan hanya ada satu ahli yang diajukan oleh penuntut umum yang memberikan pendapat bahwa kalimat yang diucapkan oleh terdakwa adalah mengandung pengertian dan memenuhi unsur mengadu domba. Sebagaimana dalam elemen unsur ini, pendapat tersebut disampaikan oleh ahli Dr. Fahri Bahami, SAMH, yang merupakan ahli hukum tata negara disampaikan oleh ahli Dr. Fahri Bahami, SAMH, yang merupakan
ahli hukum tata negara, namun ahli tersebut tidak menjelaskan dan mengatakan lebih lanjut mengapa, bagaimana, dan pada bagian mana dari kalimat yang diucapkan oleh terdakwa tersebut yang menunjukkan adanya unsur adu domba. Oleh karenanya, majelis hakim menilai pendapat ahli tersebut dapat dikesampingkan dan majelis hakim tidak terikat dengan pendapat ahli tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa kalimat yang terdakwa ucapkan pada saat orasi dan kampanye tanggal 14 Oktober 2020 berupa kalimat karena kalau bersih pilkada Belitung Timur maka yang menang adalah nomor, dan dijawab satu oleh orang yang mendengarnya saat itu adalah tidak termasuk dalam kepentingan mengadu domba. Sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur ini. Menimbang bahwa dalam kalimat yang terdakwa ucapkan yaitu kalimat karena kalau bersih pilkada Belitung Timur maka yang menang adalah nomor, dan dijawab satu oleh orang yang mendengarnya saat itu jika dilihat dari struktur atau bentuk kalimatnya adalah merupakan kalimat pengandaian atau kalimat anggapan. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya kata kalau di awal kalimat yang menunjukkan bahwa terdakwa yang mengucapkan kalimat tersebut saat itu adalah sedang mereka-reka atau berandai-andai atau suatu keadaan atau peristiwa yang belum tentu atau belum pasti terjadi, dan tentunya keadaan atau peristiwa tersebut belum dapat diketahui kepastiannya oleh siapapun, bahkan termasuk oleh terdakwa sendiri yang mengucapkan kalimat tersebut. Kalimat pengandaian sebagaimana telah diucapkan oleh terdakwa tersebut menurut majelis hakim tidak dapat digunakan untuk menuduh sesuatu atau berbentuk kalimat pernyataan yang menegaskan telah dilakukannya suatu perbuatan yang dituduhkan kepada seseorang tersebut. Pendapat majelis hakim tersebut senada dengan pendapat ahli bahasa yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, yaitu ahli Dr. Andika Duta Bakari, SPD, MHUM, yang memberikan pendapat pada pokoknya yaitu untuk memfitnah atau menuduh seseorang haruslah menggunakan kalimat yang bersifat deklaratif dan tidak mungkin menggunakan kalimat pengandaian. Dan kepada siapa fitnah atau tuduhan itu dialamatkan haruslah jelas dan tegas disebutkan. Pendapat ahli bahasa tersebut bersesuaian pula dengan ahli-ahli lainnya yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, di antaranya ahli hukum pidana, ahli komunikasi politik, ahli pemilu, dan ahli budaya, yang pada pokoknya meminta pendapat bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam kalimat yang diucapkannya bukanlah suatu fitnah atau tuduhan. Menimbang bahwa menurut Brigjen Pol Dr. A.A.K. Anwar S.H. dalam burung Gading, dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus dalam burung Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2 Jilid 1, halaman 139, dalam delik atau unsur memfitnah terdapat suatu prinsip yang dapat diterima, yaitu tiada fitnah tanpa ketidakbenaran. Dari prinsip tersebut dapat diartikan apa yang dituduhkan adalah suatu yang pasti mengenai ketidakbenaran. Ketika apa yang dituduhkan tidak dapat diketahui dan dipastikan kebenaran ataupun ketidakbenarannya karena keadaan atau peristiwa yang dituduhkan belum terjadi, maka tidak ada unsur memfitnah. Karena tidak memenuhi prinsip adanya fitnah. Dalam kalimat yang diucapkan oleh terdakwa yang menjadi dasar dakwaan penuntut umum dalam perkara ini jelas tidak memenuhi prinsip fitnah sebagaimana tersebut di atas. Karena dari kalimat tersebut tidak dapat diketahui kebenaran ataupun ketidakbenarannya, apakah nantinya pilkada Belitung Timur akan bersih atau sebaliknya. Dan apakah pasangan calon nomor urut 1 atau 2 yang akan keluar sebagai pemenang dalam pilkada tersebut, karena ketika terdakwa mengucapkan kalimat tersebut, terdakwa sendiri sedang berandai-andai mengenai proses pilkada dan pemenang pilkada yang belum diketahui. Menimbang bahwa tidak terdapatnya unsur memfitnah dalam kalimat yang diucapkan oleh terdakwa tersebut, juga dapat diketahui dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, di mana pihak Panwascam yang berwenang mengawasi jalannya kampanye saat itu dan pihak KPU yang hadir dalam acara kampanye di mana terdakwa berorasi dan mengucapkan kalimat tersebut tidak menegur
atau memberikan peringatan atau bahkan menghentikan acara setelah terdakwa mengucapkan kalimatnya tersebut justru berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Pihak Panwascam dan pihak KPU yang hadir saat itu menyatakan dalam laporannya masing-masing bahwa acara kampanye di mana terdakwa berorasi dan mengucapkan kalimat yang menjadi dasar dakwaan perkara ini adalah berjalan baik dan lancar serta tidak ditemukan adanya pelanggaran kampanye. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kalimat yang telah diucapkan oleh terdakwa berupa kalimat karena kalau bersih pilkada Belitung Timur, maka yang menang adalah nomor, dan dijawab satu oleh orang yang mendengarkannya saat itu adalah bukan merupakan kalimat yang dapat digunakan untuk menuduh seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang menyerang kehormatannya. Karena dalam kalimat tersebut tidak jelas dan tidak diketahui siapa orang atau pihak yang dituduh secara pasti yang akan menyebabkan pilkada Belitung Timur menjadi bersih ataukah tidak. Dan bentuk kalimat tersebut merupakan kalimat pengandaian atau suatu peristiwa atau keadaan yang belum pasti terjadinya, sehingga ucapan terdakwa dalam kalimat tersebut bukanlah termasuk dalam pengertian memfitnah, sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh elemen unsur perbuatan yang dilarang dalam pasal 69 huruf C, yaitu menghasut, memfitnah, dan mengadu domba, telah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Namun meskipun seluruh elemen unsur perbuatan yang dilarang telah dinyatakan tidak terpenuhi, agar pertimbangan putusan ini menjadi lengkap dan jelas, majelis hakim akan tetap mempertimbangkan dan membuktikan elemen unsur berikutnya, yaitu elemen unsur objek yang ditujukan dari perbuatan yang dilarang, yaitu partai politik, perseorangan, dan kelompok masyarakat dalam pertimbangannya selanjutnya di bawah ini. Menimbang bahwa dari kalimat yang diucapkan oleh terdakwa yang menjadi dasar surat dakwaan penuntut umum, yaitu berupa kalimat karena kalau bersih pilkada Belitung Timur, maka yang menang adalah nomor, dan dijawab satu oleh orang yang mendengarnya saat itu, tidak dapat diketahui siapa yang dituju atau dimaksud oleh terdakwa yang dapat menyebabkan pilkada di Belitung Timur menjadi bersih ataupun tidak bersih. Sementara yang dapat menyebabkan suatu pilkada di suatu tempat menjadi bersih dan tidak bersih bisa disebabkan atau dilakukan oleh banyak pihak, tidak melulu disebabkan oleh penyelenggara pilkada atau pihak lawan dalam proses pilkada, namun bisa dilakukan oleh pihak-pihak lainnya yang juga dapat menyebabkan suatu pilkada itu menjadi bersih ataukah tidak. Oleh karenanya kalimat yang diucapkan oleh terdakwa tersebut tidak bisa ditafsirkan secara liar jika kalimat tersebut ditujukan kepada pihak tertentu. Karena siapa atau pihak mana yang dimaksud dalam kalimat tersebut tidak diucapkan secara tegas dan jelas oleh terdakwa. Dengan tidak adanya siapa dan pihak mana yang dimaksud dalam kalimat yang diucapkan oleh terdakwa, maka sudah barang tentu elemen unsur objek yang dituju, yaitu perseorangan, partai politik, dan kelompok masyarakat tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya elemen unsur perbuatan yang dilarang, yaitu elemen unsur menghasut, memfitnah, mengadu domba, dan elemen unsur objek yang dituju, yaitu perseorangan, partai politik, dan kelompok masyarakat, maka terhadap apa yang dimaksud dan dikehendaki dalam unsur ketiga sudah barang tentu menjadi tidak terpenuhi juga. Dengan demikian cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan unsur melanggar larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf C adalah tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa karena salah satu unsur dari pasal 187 ayat 2 junto pasal 69 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Menimbang bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bebas, maka terhadap pembelaan penasihat hukum dan pembelaan terdakwa, majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut pula dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harta serta martabat. Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 buah flashdisk warna hitam Vigen kapasitas 16 GB berisikan rekaman video kampanye saudari Syarifah
Syarifah Amelia durasi 0,33 detik, 0,33 detik dengan judul video WhatsApp video 2020 tanggal 8 bulan 11 2020 at 18.56 16 detik MP4 oleh tanda yang telah disita dari Haris Alamsyah alias Haris bin Suhardi SSI SPD, maka dikembalikan kepada Haris Alamsyah alias Haris bin Suhardi SSI SPD. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara. Memperhatikan pasal 191 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undangan lain yang bersangkutan. Silakan saudari terdakwa berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Syarifah Amelia alias Amel binti Ahmad Satri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa Syarifah Amelia alias Amel binti Ahmad Satri dari dakwaan tunggal tersebut. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hakikat serta martabatnya. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah versi warna hitam pijen kapasitas 16 GB berisi rekaman video kampanye saudari Syarifah Amelia durasi 0,33 detik dengan judul video WhatsApp video tanggal 8 November 2020 at 18.56 16 detik MP4 dikembalikan kepada Haris Alamsyah alias Haris bin Suhardi SSI SPD. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam sidang putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh Majelis Hakim dibantu oleh panitia pengganti, dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Silakan duduk. Baik ya, putusan dari Majelis Hakim sudah selesai.